Wow, FTX token turun 73% dalam 24 jam terakhir ini di harga 5,92 dolar. Yes, welcome back. Selamat datang kembali semua di Crypto Daily Indonesia bersama saya. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Fakta menarik, hal yang perlu Anda tahu saat ini akibat daripada crashnya market saat ini. Bitcoin jebol di 18 ribuan ya, saya melihat mendekati 17 ribuan. Akibat daripada ada perseteruan, ada fakta-fakta menarik di balik crashnya market kripto saat ini ya. Tidak luput kita akan bahas FTX token yang saat ini krisis likuidasi. Kemudian untungnya CZ Binance membantu daripada FTX ini. Kalau tidak saya tidak tahu lagi bagaimana nasib FTX. Kita melihat dulu perkembangan terbaru market global saat ini. Global market cap pun mengalami penurunan sangat drastis mencapai 10% lebih, turun di bawah 1 triliun US, saat ini 919 miliar US dollar. Nah, di sini kita melihat yang trending di CMC ada BNB, FTX, kemudian Solana. FTX turunnya sangat parah sih ya, kemudian menyusul juga Solana, turunnya ini mendekati 20% saat ini. Kita melihat Bitcoin ini tidak main-main teman-teman, turunnya pun sangat parah ya, 10,52% ya, jatuh di harga 18 ribuannya saat ini. Kemudian Ethereum pun 15,69% turun. Kemudian BNB agak sedikit mampu menstabilkan keadaan ya, dia hanya bir 3,25%. Kemudian menyusul ada XRP 13%, Cardano 8%, Dogecoin parah juga ya 21%, kemudian Polygon 14%, Solana 19%, Polkadot ya 11%-an, dan Shiba Inu 14%. Kita melihat di sini ya, market dalam keadaan merah merona saat ini karena situasi yang terjadi saat ini lagi hangat-hangatnya, lagi panas-panasnya. FTX ini teman-teman menghadapi masalah besar, masalah likuidasi, menghentikan penarikan. Saya sudah bahas juga, saya memposting di Twitter dan di komunitas YouTube juga ya, saya memposting bahwa FTX di beberapa jam yang lalu sebelum parah-parahnya nih ya turunnya kripto ini ya, dia menahan penarikan secara on-chain. Baik, kita akan mulai. Pernyataan dari CZ Binance tentang dia itu membantu FTX. Next, kita akan melihat sore ini FTX meminta bantuan kami. Nah, ini sangat parah sekali sih ya. Perusahaan sebesar FTX meminta bantu kepada Binance. Untungnya CZ Binance ini mengiyakan ya, membantu daripada FTX ini. Kalau tidak, saya tidak tahu lagi bagaimana nasib FTX teman-teman semua. Kita melihat ada krisis likuiditas yang signifikan. Artinya apa? Artinya bahwa penarikan secara besar-besaran terjadi di exchange, di bursa FTX teman-teman, sehingga mengakibatkan krisisnya likuiditas yang terjadi pada FTX ini. Dan ini yang kemudian mengakibatkan SBF ya, CEO FTX ini meminta bantuan terhadap CEO Binance, CZ Binance ya, dan alhamdulillah CZ Binance itu membantu sesama rekan exchange-nya ya, yaitu FTX ini. Next, kita akan melihat untuk melindungi pengguna, kami menandatangani LOI, artinya menandatangani akan membantu FTX ini yang tidak mengikat, bermaksud untuk sepenuhnya mengakuisisi FTX.com dan membantu menutupi krisis likuiditas. Kami akan melakukan DD penuh dengan beberapa hari mendatang. Next, postingan berikut dari CZ Binance, ada banyak untuk menutupi dan akan memakan waktu. Ini adalah situasi yang sangat dinamis dan kami menilai situasi secara real time. Binance memiliki keleluasaan untuk menarik diri dari kesepakatan kapan saja. Kami memperkirakan FTT akan sangat fluktuatif dalam beberapa hari mendatang seiring berkembangnya hal ini. Next, nah ini ya, saya tunjukkan kepada Anda postingan dari CZ Binance, dari SBF teman-teman semua, CEO FTX, tentang krisis likuiditasi yang terjadi pada exchange ini dan kemudian meminta bantu terhadap CZ Binance. Dan alhamdulillah CZ Binance itu mau membantunya. Kalau tidak ya, bagaimana tanggapan Anda? Jika tidak ya, coba kalian tulis di kolom komentar bagaimana nasib FTX dan tokennya FTT teman-teman. Next, hai semua, ini kata SBF postingannya, saya punya beberapa pengumuman. Segalanya telah menjadi lingkaran penuh dan FTX.com pertama dan terakhir investor adalah sama. Kami telah mencapai kesepakatan tentang transaksi strategis dengan Binance untuk FTX.com, menunggu dan lain-lain, DDL dan lain-lain. Next, tim kami sedang berupaya menyelesaikan backlog penarikan
apa adanya. Ini akan membersihkan krisis likuiditas. Semua aset akan ditanggung 1:1. Ini adalah salah satu alasan utama kami meminta Binance untuk masuk. Mungkin perlu sedikit waktu untuk menyelesaikannya dan lain-lain. Kami mohon maaf untuk itu. Jadi memang FTX menangguhkan penarikan secara on-chain dan lain sebagainya ya, karena apa? Karena krisisnya likuiditas yang terjadi pada ftx.com. Kemudian postingan berikutnya, tapi yang penting pelanggan terlindungi. Artinya apa? Yang penting pelanggan itu ya, uangnya itu tidak hilang, teman-teman. Artinya masih bisa melakukan pencairan walaupun secara bertahap, karena saat ini FTX mengalami krisis likuiditas sehingga meminta bantuan terhadap Sizit Binance. Next up, terima kasih besar ya, ini dia mengatakan terima kasih kepada CEO Binance ya. Terima kasih besar untuk Sizit, Binance dan semua pendukung kami. Ini adalah pengembangan yang berpusat pada pengguna yang menguntungkan seluruh industri. Sizit telah dan akan terus melakukan pekerjaan luar biasa untuk membangun ekosistem kripto global dan menciptakan dunia ekonomi yang lebih bebas. Next up, saya tahu bahwa ada desas-desus di media tentang konflik antara dua bursa kami. Namun Binance telah menunjukkan berkali-kali bahwa mereka berkomitmen untuk ekonomi global yang lebih terdesentralisasi sambil bekerja untuk meningkatkan hubungan industri dengan regulator. Kami berada di tangan yang terbaik. Next, kemudian postingan ke-6, perhatikan bahwa FTX US dan Binance US, dua perusahaan terpisah saat ini, tidak terpengaruh oleh hal ini. Penarikan FTX US adalah dan telah ditayangkan didukung penuh 1:1 dan beroperasi secara normal. Artinya untuk FTX US ya, perlu kalian ketahui FTX US dan FTX.com itu memang hal yang berbeda ya. Perusahaan induknya itu adalah FTX.com. Nah, ini perusahaan rintisannya ya, ada FTX US dan sama dengan Binance US ini. Nah, kita melihat seperti itu ya. Untungnya memang Sizit Binance ini mampu ya, mau membantu daripada si SBF ini, CEO FTX mau membantu FTX.com. Next, kita melihat dari sentimen pula. Setelah pengumuman pembelian tentatif FTX oleh Binance karena alasan likuiditas, landscape pasar berubah secara drastis. Bitcoin pun mengalami crash 10% minus, sedang dan sebagian besar altcoin bernasib jauh lebih buruk, termaksud FTT, sampai-sampai minusnya itu 75% secara mengejutkan, jauh paling keras. Next up, kurangnya transparansi dari Alameda Reserve dan FTX official membawa kita pada kemungkinan kesimpulan kita sendiri tentang dompet yang menarik dana dengan cepat. Grafik biru kuning ya, ini kita lihat yang ini teman-teman ya. Grafik biru kuning, dompet ada dua ya, dengan keuntungan FTX, Ethereum yang ini ya, dompet biru kuning ini. Kemudian untuk grafik merah atau merah muda yang di samping kanan, Ethereum dan stablecoin dompet penarikan. Artinya dompet penarikan dan stablecoin dompet penarikan itu mengalami kenaikan yang drastis ya, termasuk ini di garis merah muda ini atau pink itu teman-teman semua. Nah, seperti itulah kondisi saat ini dan kita melihat saran dari Sizit Binance dalam beberapa jam terakhir. Dua pelajaran besar untuk kita semua. Yang pertama, jangan pernah menggunakan token yang Anda buat sebagai jaminan. Yang kedua, jangan meminjam jika Anda menjalankan bisnis kripto. Artinya jangan meminjam uang ketika Anda menjalankan bisnis kripto. Karena apa? Alasan diantaranya adalah sangat-sangat fluktuatif di ruang kripto. Jangan menggunakan modal efisien, memiliki cadangan yang besar. Artinya jangan menggunakan uang panas Anda. Artinya uang yang kalian mau gunakan untuk makan, untuk biaya hidup, kalian jangan coba-coba menggunakan itu jika kalian tidak siap untuk kehilangannya. Nah, seperti itu. Binance tidak pernah menggunakan BNB untuk agunan dan kami tidak pernah berhutang. Ini postingan dari Sizit Binance di beberapa jam terakhir ini. Nah, teman-teman semua, mungkin cukup di sini ya pertemuan kali ini, video kali ini ya. Saya kira ini hal menarik
ya untuk kami bahas, makanya kami ungkapkan secara video ini ya, di dalam video ini untuk Anda semua fakta menarik akibat daripada crashnya market saat ini. Sebenarnya untungnya ya CZ Binance mau membantu krisis likuiditas yang terjadi pada FTX.com. Kalau tidak, saya kurang tahu lagi ya SBF ini mau meminta bantu kepada siapa tentang masalah likuidasi saat ini. Semoga masalah ini cepat teratasi dan ruang kripto mulai bangkit kembali lagi. Saya kira seperti itu. Nama saya Sofyan, owner Crypto Daily Indonesia. Sampai jumpa video besar berikutnya. See you, bye-bye.